Upaya evakuasi korban gempa akibat gempa di Mamuju, Sulawesi Barat masih terus berlangsung hingga saat ini. Ya, kami akan terhubung dengan Hijul Akbar di Mamuju, Sulawesi Barat untuk mengetahui bagaimana upaya evakuasi korban di sana hingga saat ini. Hijul. Selamat sore pemirsa, prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Mamuju berhasil mengevakuasi 2 orang yang terjebak di reruntuhan gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat pasca gempa yang terjadi pada Jumat dini hari lalu. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya penyelamatan tersebut, kami sudah bersama dengan Letkol Marinir Laude Jimmy serta 3 orang anggotanya yang ikut dalam penyelamatan, yaitu Serda APM Rama, KLS Wahyu Aprianto, dan KLD Rafindra. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Pak, mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa di sini untuk secara umum bagaimana prosesi dari penyelamatan yang dilakukan oleh tim? Baik, terima kasih. Yang pertama, pada saat kejadian gempa hari pertama, setelah mengamankan pihak keluarga, kami kembali ke satuan untuk konsolidasi. Kebetulan kantor gubernur ini berada di belakang kantor Lanal. Jadi begitu lihat ada reruntuhan, kami langsung membentuk 3 tim. 3 tim itu, 1 tim mengamankan ibu-ibu dan keluarga, 1 tim tetap di kantor, dan 1 tim untuk membantu kegiatan di sini. Nah, pada saat sebenarnya bukan 3 orang, kita ada 12 orang yang dipimpin oleh Letnan Eko. Letnan Eko saya tugaskan di situ, kemudian kami turun, dan memang pada saat masuk untuk eksekusi ngambil, saya hanya memberikan arahan orang-orang kesehatan. Artinya, orang yang harus menangani korban adalah orang yang mengerti tentang penanganan terhadap korban. Jangan sampai kita tolong malah bukannya selamat malah jadi korban. Baik Pak Laude, izin kami ingin mewawancarai, mungkin anggotanya bisa menceritakan prosesi dari penyelamatan tersebut Pak. Izin. Oke, siap. Ini KLS Wahyu, kemudian Serda Rama, dan Letnan Eko sebagai dantim pada saat pelaksanakan. Baik, kami akan mewawancarai mungkin dengan Serda Rama. Oke, bagaimana prosesi dari penyelamatan Pak? Bisa diceritakan pada pemirsa? Baik, waktu itu kami mendapatkan perintah dari Komandan Lanal untuk membantu evakuasi karena masih ada yang terjebak. Waktu itu yang terjebak sudah selama 6 jam waktu itu, karena perintah kami turun jam 9 pagi. Ketika kami datang, di sini sudah ada ekskavator, alat berat yang sudah disiapkan oleh Pemda setempat untuk membantu evakuasi. Dan ketika kami tiba, memang resiko yang kami hadapi sangat tinggi. Karena selain gempa susulan yang masih ada, kami juga melihat potensi runtuhnya bangunan yang masih tersisa di atasnya. Jadi langkah awal yang kami lakukan adalah mencari posisi di mana korban ini berada. Karena korban ini berada di lantai paling bawah, jadi kami masih memutar mencari potensi di mana resiko itu tidak terlalu tinggi. Kami masih kesulitan mencari tempatnya karena pantulan tidak jelas. Nah, saat itu kami menggunakan linggis untuk mengetuk, memberi kode. Ternyata lantai yang kami injak itu tepat di atas korban. Ketika itu korban mengatakan bahwa kami di bawah, jangan dibubarkan, runtuh. Kondisi dari korban bagaimana Pak? Waktu itu kondisi korban sudah mulai lemas karena sudah 6 jam dan mereka tidak melihat cahaya sama sekali. Dan ketika kami temukan itu ruang yang ada, ya ruang di sekitar mereka hanya ketinggian 3 cm dengan lebar 3 meter. Jadi waktu itu kami sempat dibantu oleh pengemudi ekskavator untuk menggali. Jadi mereka bekerja sama dengan kami arahkan untuk menggali reruntuhan di sekitar situ. Alhamdulillah ketika kami dapat celahnya, kemudian kita bongkar sedikit pakai linggis, lalu kami masuk di celah yang 30 cm itu, dan alhamdulillah kami berhasil untuk